Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Identik bersama saya Muhammad Faisal Amin. Ini merupakan episode pertama dari materi belajar online Data Mining Foundations. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang mengapa data mining dan apa itu data mining. Baik, kita kenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Faisal Amin, pendidikan terakhir S2 Teknik Informatika, lulus tahun 2012. Bidang yang saya geluti seputar software engineering, mulai dari tester, programmer, sistem analis, dan project manager telah saya lalui. Project pertama saya pada waktu saya masih sebagai mahasiswa S1, ya, saya mendevelop website sekolah pada tahun 2008. Nah, selama beberapa tahun ini saya telah membantu beberapa instansi, baik pemerintahan maupun swasta, mengembangkan software yang mereka perlukan. Software yang saya kembangkan berupa aplikasi web, mobile, dan aplikasi berbasis intelligent system. Kemudian tahun 2012 saya mulai berkarir sebagai instruktur training IT, berpengalaman mengajar para pekerja IT baik instansi pemerintahan, swasta, termasuk startup teknologi. Materi training yang saya ajar seputar software engineering, seperti sistem analisis and design, pemrograman desktop, pemrograman web, pemrograman mobile, dan software testing. Nah, tahun 2014 saya mulai berkarir sebagai dosen. Saya telah mengajar di beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Mata kuliah yang saya ajar meliputi software engineering seperti pemrograman dan software testing, dan juga intelligent system seperti data mining, machine learning, soft computing, dan computer vision. Jika teman-teman ada pertanyaan atau diskusi dengan saya, bisa mengontak email ini. Jika teman-teman ingin melihat detail CV saya, bisa mengakses link berikut ini. Mengapa data mining? Nah, saat ini kita memasuki data X era, ya. Kita kewalahan dengan banyaknya data. Jumlah data di dunia tampaknya terus meningkat dan belum ada tanda-tanda tren ini akan berakhir. Komputerisasi di mana-mana, menyimpan dan merekam keputusan kita, pilihan kita di supermarket, kebiasaan keuangan kita, kedatangan dan kepergian kita, gitu ya. Setiap kita menggesek kartu pembayaran, di saat itu juga data kita tersimpan di database. Nah, jadi perangkat elektronik ini merekam berbagai aktivitas dan keputusan kita sehingga menimbulkan, menghasilkan data yang begitu besar. Pertumbuhan data juga begitu besar. Nah, ini adalah contoh beberapa pertumbuhan volume data yang besar, ya. Jaringan supermarket menangani ratus ribu transaksi di berbagai cabang. Industri medis dan kesehatan juga menghasilkan banyak data, seperti data rekam medis, pemantauan pasien, pencitraan medis, dan sebagainya. Nah, olahraga menghasilkan banyak data, ya, seperti data statistik tim, statistik seorang pemain, perilaku dan pola seorang pemain, dan sebagainya. Nah, data-data ini jika bisa dimanfaatkan dengan baik, dapat digunakan sebagai dasar untuk merekrut pemain yang tepat, gitu ya. Pemain yang tepat itu bisa kita dapatkan dengan harga yang murah, ya. Dan kemudian ke depannya kita bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Kalau kita bisnis misalnya jual beli pemain, gitu ya. Atau kita ingin memprediksi tim mana yang akan memenangkan kompetisi. Nah, ini juga bisa menggunakan data-data yang telah dihasilkan tersebut. Kemudian data yang dihasilkan oleh internet dan sosial media. Nah, ini juga sangat besar. Setiap perilaku kita di internet, gitu ya, ketika kita menggunakan media sosial, pilihan kita, keputusan kita, gitu ya, itu semuanya dipantau dan direkam sehingga nanti ke depannya mereka dapat menggunakannya untuk kepentingan bisnis mereka. Nah, ini adalah volume data
dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, kita di sini tidak menggunakan satuan tera ya, tapi kita menggunakan satuan zettabyte. Jadi tahun 2010 itu 2 zettabyte. Nah, zettabyte itu kayak gini, kalau kita lihat ya. Nah, ini adalah unit dan value dari data storage measurement. 1 tera itu 1024 GB ya. 1 petabyte itu 1024 terabyte. 1 exabyte itu 1024 petabyte. Nah, 1 zettabyte itu 1024 exabyte. Nah, jadi ini levelnya besar banget gitu ya. Nah, dari tera ke zeta itu melewati beberapa lagi satuan-satuan lainnya. Nah, sehingga 1 zettabyte itu kalau kita lihat itu berapa tera nih ya. Banyak banget nih. Nah, kita balik lagi sini. 2010 tadi 2 zettabyte, meningkat di 2011 menjadi 5 zettabyte. Nah, ini tidak terlalu banyak pertumbuhannya. Tetapi sejak 2016 mulai nih ya, mulai cepat, mulai lebih cepat pertumbuhan datanya. 2016 dari 18 zettabyte menjadi 26 zettabyte. Kemudian naik lagi di 2018 jadi 33 zettabyte. Nah, dari 2018 ke 2019 ini juga besar kenaikannya. 33 zettabyte menjadi 41 zettabyte. Nah, dari 2019 ke 2020 banyak banget lonjakannya. Hampir separuh ya. Dari 41 ini naiknya menjadi 64,2. Nah, kalau kita urut lagi mulai dari 2010 ke 2020, nah ternyata kenaikan itu sampai kurang lebih 32 kali lipat, teman-teman. Dalam 10 tahun pertumbuhan data itu 32 kali lipat. Nah, kemudian ini adalah fakta data statistik yang menarik di tahun 2022. Setiap hari Google memproses 80 setiap hari Google memproses 8,5 miliar pencarian. Nah, kemudian WhatsApp user ya itu mengirim pesan seharinya kalau ditotalkan seluruh pesan yang dikirim ya oleh usernya WhatsApp 65 miliar. Kemudian internet user spend a total of 1,2 billion years per life. Jadi sehari itu hitungannya kalau ditotalkan semuanya yang online waktunya yaitu 1,2 miliar tahun gitu ya. Kemudian sosial media account itu 30% dari total waktu yang dihabiskan ketika user sedang online. Kemudian Facebook itu dalam sehari ternyata ada 2 miliar usernya yang aktif. Tweets yang mengirim tweet perharinya 870 juta. Kemudian Netflix menggunakan big data ya. Tadi data yang besar itu diolah dengan metode tertentu gitu ya. Nah, Netflix ternyata mendapatkan keuntungan dengan bisa menghemat 1 miliar per tahunnya dengan mengolah data itu gitu ya, agar customer-nya tidak meninggalkan layanan Netflix. Di sini disebutnya customer retention. Kalau misalnya kita mengetahui pola customer yang mungkin tidak loyal yang akan meninggalkan layanan, itu akan di-treat khusus. Nah, kemudian ini adalah statistik data dalam 1 menit ya di tahun 2021. Nah, Netflix dalam 1 menit 28.000 yang nonton gitu ya. Kemudian Instagram 695.000 story yang dibagikan. WhatsApp dalam 1 menit 69 juta pesan yang terkirim. TikTok dalam 1 menit 5.000 download konten yang didownload. Kemudian transaksi jual beli di internet dalam 1 menit 1,6 juta dolar. YouTube ya dalam 1 menit ada 500 jam konten yang diupload.
Nah, teman-teman bisa mengakses link ini ya kalau ingin melihat secara real time data dihasilkan. Nah, ini data yang dihasilkan secara real time ya di internet, Twitter. Nah, ini jalan terus ya data yang dihasilkannya. Ini baru beberapa detik teman-teman ya, belum 1 menit. Kayak di Android Play gitu ya. Nah, sudah 30 berapa ini? 34.000 tadi yang mendownload. WhatsApp banyak banget nih WhatsApp nih berapa dan kayak jalan terus semua. Nah, Instagram aja yang upload nih sudah 15 ribuan. Mungkin 1 menit belum belum capai nih ya. Nah, kemudian eh, data tadi dihasilkan begitu besar dalam beberapa detik saja tadi ya. Banyak banget data yang dihasilkan. Nah, ini menimbulkan opportunity. Nah, bagaimana kita mengekstrak pengetahuan dari dataset yang besar. Nah, jangan sampai data apa? Jangan sampai data yang telah dikumpulkan itu, data yang besar itu tidak menjadi keuntungan lebih untuk perusahaan. Jangan hanya berakhir di media penyimpanan atau malah diarsipkan gitu ya, dihapus misalnya, ujung-ujungnya dihapus. Nah, harusnya kita bisa mengekstrak pengetahuan dari dataset itu. Nah, kemudian menggunakannya ya untuk memprediksi masa depan. Tentu kita memerlukan teknik atau metode untuk melakukannya. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari dan mengimplementasikan data mining untuk mengekstrak pengetahuan dari dataset yang besar. Apa itu data mining? Ya. Nah, tadi contoh sederhana yang dilakukan oleh Netflix, mereka memiliki data tentang kebiasaan pelanggan, ya, tentang profil pelanggan, film-film apa aja yang ditonton, mereka olah dan mereka akhirnya menemukan pola bagaimana pelanggan yang loyal dan pelanggan yang tidak loyal atau pelanggan yang akan retention. Nah, pelanggan yang akan retention itu akan di diberi treat khusus supaya mereka tidak meninggalkan layanan Netflix. Itu contoh sederhana dari penerapan data mining. Nah, kemudian para ahli data mining ya memberikan berbagai macam definisi. Definisi pertama dari Han. Han mengatakan apa itu data mining? Ekstraksi pola atau pengetahuan yang menarik dalam kurung non trivial atau tidak sepele gitu ya, implisit sebelumnya tidak diketahui dan berpotensi berguna dari sejumlah data berukuran besar. Definisi kedua diberikan oleh Witten ya, ekstraksi informasi implisit yang sebelumnya tidak diketahui dan berpotensi berguna dari data. Kemudian definisi ketiga dari Agarwal, studi mengumpulkan, membersihkan, mengolah, menganalisis dan mendapatkan wawasan yang berguna dari data. Nah, tentu definisi bukan hanya sebatas ini ya. Definisi masih banyak definisi-definisi yang lain tentang data mining. Nah, kalau kita ringkas dari definisi-definisi tersebut, nah, data mining itu adalah serangkaian aktivitas atau proses untuk mengolah dan mengekstrak pengetahuan yang berguna dari dataset yang besar. Nah, di sini ada beberapa
keyword ya, yaitu data dan pengetahuan. Nah, kita lihat dulu apa itu data, apa itu pengetahuan. Nah, data itu adalah fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Jadi kalau data kita hanya mengumpulkan data banyak, kalau belum kita olah ya, ya paling tidak biasanya kan kalau kita membuat sistem informasi, data itu kan diubah dulu menjadi informasi. Nah, tapi kalau di level data mining, data itu akan diolah sampai ke level pengetahuan. Nah, pengetahuan itu apa sih bentuknya? Nah, pengetahuan itu bentuknya eh, berupa pola, rumus, kemudian aturan yang ditemukan pada data. Nah, dari definisi data mining tadi juga kita dapat menyusun building block-nya ya. Jadi data mining building block itu seperti apa sih? Nah, ini adalah data mining building block yang minimal gitu ya. Paling tidak data mining itu 3 bagian ini, 3 building block ini. Ada data setnya, ya data set yang besar tadi diolah dengan data mining method dan ujungnya menghasilkan knowledge atau pengetahuan. Nah, data mining method ini metode-metodenya biasanya berbasis statistik dan mesin learning atau gabungan keduanya. Nah, kemudian data mining building block dengan evaluation. Nah, jadi hasil dari knowledge-nya itu bisa diukur nanti. Apakah seberapa tinggi akurasinya, seberapa rendah tingkat errornya, gitu ya. Jadi dataset, data mining methods, knowledge, dan evaluation. Jadi kalau mempertimbangkan evaluation. Nah, ini beberapa studi kasus ya penerapan data mining, misalnya analisis keranjang belanja. Nah, kita memiliki dataset transaksi belanja dari pembeli. Nah, dalam satu invoice mereka membeli produk ya, produk apa aja, nilai salesnya berapa, jumlah ordernya berapa. Nanti ada 1.000 transaksi diolah gitu ya. Nah, kita ini tadi adalah datasetnya diolah dengan metode data mining. Misalnya kita akan nanti mengolah dengan algoritma Epigrow gitu ya. Nah, nanti akan menghasilkan pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dihasilkan kalau di algoritma Epigrow itu berupa support dan confidence. Nah, apa itu support, apa itu confidence nanti kita bahas di materi selanjutnya. Ya. Nah, kemudian penentuan kelayakan kredit. Nah, custom apa nasabah mana yang layak untuk diberikan kredit gitu ya. Jadi ini sebelum kita memberikan kredit ke calon nasabah, gitu ya, ke calon peminjam, kita akan analisis dulu layak nggak dia. Nah, kita kan sudah memiliki banyak data sebelumnya. Nah, misalnya kita memiliki 1.000 data nasabah, ya, ketika dia eh, melakukan kredit, nah nanti ada risiko kreditnya kan, kan ini sudah terjadi, gitu ya, ada 1.000 nasabah tadi, baik buruk risiko kreditnya. Nah, nanti dari data set ini, teman-teman, kita olah dengan data mining methods, ya, atau metode data mining. Misalnya kita akan mengolah ini dengan algoritma decision tree, maka akan menghasilkan pohon keputusan. Jadi, jika asetnya rendah, maka risiko kreditnya buruk. Misalnya. Nah, jika asetnya tinggi, maka risiko kreditnya baik. Jika asetnya sedang, kita lihat tabungannya. Nah, jika tabungannya rendah, maka risiko kreditnya baik. Jika tabungannya sedang, maka risiko kreditnya baik. Tapi jika apa namanya tabungannya tinggi, justru risikonya buruk. Nah, ini contohnya. Dan nanti akan kita bahas contoh yang lain lagi. Penerapan data mining di dunia nyata, ya, studi kasus yang nyata. Nah, kemudian data mining itu sebenarnya adalah suatu proses. Data mining sebagai proses standar yang terstruktur. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan manajer, pengambil keputusan, dan stakeholder yang terlibat dalam penerapan hasilnya. Proses standar khusus yang digunakan, ya, yang sangat
standar ya yang banyak digunakan oleh para perusahaan itu menggunakan CRIPS DM atau singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah, CRIPS DM ini menuntut agar data mining dilihat sebagai keseluruhan proses. Jadi sebenarnya data mining itu prosesnya banyak ya. Tidak hanya nanti kita menghasilkan pengetahuan, tapi sebelum bisa menghasilkan pengetahuan itu ada beberapa proses yang mesti kita lalui. Nah, proses yang kita lalui itu yaitu business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan development. Nah, kita juga nanti akan mempelajari CRIPS DM, ya, yaitu standar dalam penerapan data mining di satu organisasi. Materi ini nanti akan kita lanjutkan lagi, gitu ya. Nah, kita akan bahas lebih detail tentang data mining as the process di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat.